Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai pengantar manajemen proses dan bisnis. Dosen pengampu Pak Aan Erlansari STMeng. Di sini ada nama-nama anggota kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Lanjut ke pengertian manajemen proses dan bisnis MPB. Adalah seni dan ilmu untuk mengawasi bagaimana pekerjaan dilakukan dalam suatu organisasi untuk memastikan hasil yang konsisten dan memanfaatkan peluang peningkatan. Dalam konteks ini, istilah perbaikan dapat memiliki arti yang berbeda tergantung pada tujuan organisasi tersebut. Proses everywhere. Proses everywhere, pesan ke tunai, adalah jenis proses yang dilakukan oleh vendor yang dimulai saat pelanggan mengirimkan pesan untuk membeli produk atau layanan dan berakhir saat produk atau layanan yang dimaksud telah dikirimkan ke pelanggan dan pelanggan telah melakukan pembayaran yang sesuai. Proses order to cash mencakup aktivitas yang terkait dengan verifikasi pesan pembelian, pengiriman dalam hal produk fisik, pengiriman, pembuatan faktur, tanda terima pembayaran dan dilakukan. Next, penawaran untuk memesan. Jenis proses ini biasanya mendahului proses order to cash. Ini dimulai dari titik ketika pemasok menerima permintaan penawaran RFQ dari pelanggan dan berakhir ketika pelanggan yang bersangkutan mengajukan pesanan. Pembelian berdasarkan penawaran yang diterima. Proses order to cash mengambil relay sejak saat itu. Kombinasi dari proses kutipan ke pesan dan proses pesan ke tunai yang sesuai disebut kutipan to tunai proses. Next akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penggandaan untuk membayar. Jenis proses ini dimulai ketika seseorang dalam suatu organisasi menentukan bahwa produk atau layanan tertentu perlu dibeli. Itu berakhir ketika produk atau layanan telah dikirim dan dibayar. Proses procure to pay mencakup aktivitas seperti mendapatkan penawaran, menyetujui pembelian, memilih pemasok, mengeluarkan pesanan pembelian, menerima barang, atau menggunakan layanan, memeriksa dan membayar tagihan. Proses procure to pay dapat dilihat sebagai dual proses penawaran ke tunai dalam konteks interaksi bisnis ke bisnis. Untuk setiap proses penggadaian untuk pembayaran, terdapat proses kutipan ke tunai yang sesuai di pihak pemasok. Selanjutnya yaitu masalah ke resolusi. Jenis proses ini dimulai saat pelanggan menyampaikan masalah atau masalah seperti keluhan terkait cacat produk atau masalah yang dihadapi saat menggunakan layanan. Proses berlanjut hingga pelanggan, pemasok, atau sebaiknya keduanya setuju bahwa masalah telah diselesaikan. Varian dari proses ini dapat ditemukan di perusahaan asuransi yang harus berurusan dengan klaim asuransi. Varian ini sering disebut klaim untuk resolusi. Selanjutnya yaitu aplikasi kepersetujuan. Jenis proses ini dimulai saat seseorang mengajukan permohonan untuk mendapatkan manfaat atau hak istimewa dan berakhir saat manfaat atau hak istimewa tersebut diberikan atau ditolak. Jenis proses ini biasa terjadi di instansi pemerintah, misalnya ketika warga negara mengajukan izin bangunan atau ketika pengusaha mengajukan izin untuk membuka usaha, misalnya restoran. Proses lain yang termasuk dalam kategori ini adalah proses penerimaan di universitas yang dimulai saat seseorang siswa mendaftar untuk masuk ke suatu gelar. Contoh lainnya adalah proses persetujuan cuti atau cuti khusus di suatu perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan proses bisnis. Yang pertama ada proses tipikal, yaitu melibatkan poin keputusan. Titik waktu ketika keputusan dibuat yang mempengaruhi cara proses dijalankannya. Yang kedua, suatu proses juga melibatkan sejumlah aktor, misalnya manusia, organisasi, atau sistem perangkat lunak. Kemudian, objek fisik seperti peralatan, bahan, produk, dan dokumen kertas, serta objek material. Ada dokumen elektronik dan catatan elektronik. Akhirnya, eksekusi suatu proses mengarah ke satu atau beberapa hasil. Misalnya, proses penyewaan peralatan serta pembayaran dilakukan ke pemasok peralatan. Di sini ada manajemen operasi, yaitu
bidang yang berkaitan dengan pengelolaan fisik dan teknik fungsi perusahaan atau organisasi, khususnya yang berkaitan dengan produksi atau manufaktur. Kedua, bersandar, yaitu disiplin manajemen yang berasal dari manufaktur di industri-industri, khususnya filosofi teknik Toyota. Salah satu prinsip utama Lean adalah penghapusan limbah, yaitu kegiatan yang tidak memberikan nilai tambahan kepada pelanggan. Ketiga, ada 6 sigma, yaitu kumpulan praktik lain yang berasal dari manufaktur. 6 sigma sangat menekankan pada pengukuran output dari proses atau aktivitas, terutama dalam hal kualitas. Jadi, singkatnya adalah kita dapat mengatakan bahwa manajemen proses bisnis mewarisi dari filosofi peningkatan terus-menerus dari total kualitas manajemen, merangkul prinsip dan teknik manajemen operasi Lean dan 6 Sigma, serta menggabungkannya dengan kemampuan yang ditawarkan oleh teknologi informasi modern, agar dapat menyelaraskan proses bisnis dengan tujuan kinerja organisasi. Baiklah, sebelumnya saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Dewi Margiani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadila dengan NPM G1F022005. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau kebutuhan terkait suatu proses bisnis atau aktivitas bisnis. Dalam life cycle BPM atau Business Process Management, terdapat beberapa pemangku kepentingan yang terlibat dalam setiap tahapnya. Antara lain, yang pertama adalah pemilik proses. Pemilik proses bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses bisnis dijalankan dengan efektif serta efisien. Mereka biasanya memiliki otoritas untuk menyetujui perubahan pada proses bisnis. Selanjutnya adalah karyawan. Karyawan adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam proses bisnis dan berpartisipasi dalam setiap tahapnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pelanggan. Pelanggan adalah pemangku kepentingan yang paling penting dalam setiap proses bisnis. Mereka adalah pihak yang memperoleh manfaat dari proses bisnis tersebut. Mitra bisnis. Mitra bisnis adalah pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan proses bisnis yang dilakukan, seperti pemasok, kontraktor, dan lain-lain. Regulator. Regulator adalah pemangku kepentingan yang memiliki otoritas untuk mengatur proses bisnis dan memastikan bahwa proses bisnis tersebut mematuhi peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh Saudara Cindy Febiamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen adalah pemangku kepentingan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan bisnis secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas keberhasilan proses bisnis. Investor adalah pemangku kepentingan yang memberikan dana atau investasi untuk mendukung proses bisnis dan berharap memperoleh keuntungan dari investasinya. Grup BPM bertanggung jawab untuk menjaga pengetahuan dan dokumentasi ini dan memastikan bahwa mereka digunakan untuk memenuhi tujuan strategis organisasi. Secara khusus, kelompok BPM bertanggung jawab untuk menjaga arsitektur proses, memprioritaskan proyek desain ulang proses, memberikan dukungan kepada pemilik proses dan analisis proses, dan memastikan bahwa dokumentasi proses dipertahankan secara konsisten dan sistem pemantauan proses. Kelompok BPM bertanggung jawab memelihara BPM dan memastikan bahwa budaya BPM ini mendukung tujuan strategis organisasi. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahap life cycle BPM sangat penting untuk memastikan bahwa proses bisnis dijalankan dengan efektif dan efisien, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.